merupakan salah satu produk cerita rakyat atau folklore. Cerita-cerita ini biasanya diwariskan secara turun-temurun. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian tidak menonton video ini dan kalian akan diculik secara paksa. Wadaw. Oke. Seperti hantu Maria atau Arya, si manis Ancol yang menjadi penunggu kawasan Ancol sejak dulu kala, hingga cerita hantu kuntilanak atau hantu dari Pontianak yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Berikut beberapa cerita hantu di Indonesia yang diyakini berasal dari cerita rakyat. Salah satu jenis hantu yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia ini memiliki kisah tersendiri dengan kota Pontianak. Konon pendirian ibu kota Kalimantan Barat tersebut tak lepas dari hantu yang kerap digambarkan sebagai sosok wanita berambut panjang dan mengerikan ini. Menurut buku asal-usul kota-kota di Indonesia tempo dulu yang dituliskan oleh Zainuddin HM, hantu kuntilanak ini disebut selalu mengganggu Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Ia adalah sultan pertama kerajaan Pontianak. Alkisah Sultan Syarif saat menyusuri Sungai Kapuas kerap diganggu kuntilanak. Ia pun melepaskan tembakan meriam untuk mengusir hantu itu. Sekaligus tempat jatuhnya meriam menandakan lokasi kesultanan yang didirikannya. Sejumlah tembakan dilepaskan dan akhirnya berhasil mengusir kuntilanak dari hutan yang kemudian menjadi lokasi-lokasi penting kota Pontianak tersebut. Versi lainnya dari cerita hantu ini adalah bahwa di daerah yang kini menjadi Pontianak, dulu banyak dihuni oleh hantu kuntilanak. Warga lokal sering menyebutnya dengan nama hantu Puntianak. Nama Puntianak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Sosok kuntilanak ini digambarkan dalam bentuk wanita cantik berambut panjang. Dari sosok hantu ini sangat senang meneror penduduk kampung untuk menuntut balas. Konon dia juga senang menyantap bayi dan melukai wanita hamil. Menurut cerita tentang hantu kuntilanak ini, ada dalam masyarakat Jawa pun dikatakan bahwa sosok hantu ini suka menampakkan diri dan mengganggu. Dan tak hanya itu, kuntilanak juga bisa menyerupai orang-orang dikenal seperti pacar atau orang-orang terdekat. Dari sosok kuntilanak pun konon menyukai pohon tertentu sebagai tempat bersemayam, misalnya seperti pohon waru yang tumbuh condong ke samping. Cerita hantu si manis jembatan Ancol merupakan salah satu cerita rakyat yang terkenal di Jakarta. Konon hantu penunggu jembatan Ancol ini bernama Arya, dan ia pun juga dikenal dengan nama Maria ataupun Mariam oleh warga ibu kota. Arya adalah seseorang warga pribumi yang kerap mencari kayu di kawasan Ancol, yaitu pada masa sekitar 1960-an. Kawasan Ancol di pesisir Jakarta Utara itu masih banyak terdapat rawa, hutan, dan semak belukar. Dan di tempat itu juga berdiri bangunan villa-villa tempat berwisata orang Belanda. Suatu hari ketika sedang mencari kayu bakar, Arya didatangi oleh dua preman yang hendak memperkosanya. Pada saat itu juga Arya meninggal akibat sabetan golok dari preman tersebut saat berusaha melepaskan diri.
Setelah Arya meninggal, pada saat itu beberapa orang mengatakan bahwa mereka kerap melihat arwah Arya berdiri di jembatan Ancol. Dari cerita si manis jembatan Ancol ini, kisah itu lalu diceritakan secara turun-temurun sampai sekarang. Mitologi Bali, Leak adalah penyihir jahat. Masyarakat Bali percaya Leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh dukun dengan kemampuan tertentu. Konon saat siang hari, Leak berubah menjadi manusia biasa, dan saat malam hari ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ dalam tubuh manusia yang digunakan untuk membuat ramuan sihir. Dan ramuan sihir itu juga bisa digunakan untuk mengubah bentuk Leak menjadi seekor harimau, kera, babi, atau menjadi rangda dari sosok mitologi Bali. Bila perlu, Leak juga akan mengambil organ dalam orang hidup. Cerita ini merupakan bagian misteri dan tradisi cerita hantu. Banyak cerita hantu beredar di tengah masyarakat, dan sebagian berasal dari turun-temurun sebagai folktale, sedangkan dan sisanya adalah pengalaman hingga fantasi belaka.